Oke, jumpa lagi dengan TPB Santuy. Kita akan masuk ke dalam bab yang berikutnya, yaitu mengenai teori relativitas khusus. Ini jadi merupakan teori yang dibuat oleh Albert Einstein, dan sebenarnya Einstein itu punya dua teori, yaitu teori relativitas khusus dan umum. Nah, cuman yang umum itu kita nggak belajar, karena itu sangat amat sulit, setengah mati untuk memahaminya. Kita akan belajar yang khusus saja, jadi ya. Di video ini kita bahas konsep dasarnya dan salah satu fenomena dari relativitas, yaitu dilasi waktu. Nah, kenapa teori ini dibuat? Itu karena teori relativitas itu mengoreksi mekanika Newton pada kasus kecepatan yang sangat tinggi, mendekati c, yaitu kecepatan cahaya. Nah, apa itu mekanika Newton? Jadi semua pembahasan yang kita belajar di semester 1, kinematika, dinamika, gaya, usaha, energi, momentum, semuanya itu adalah mekanika Newton, atau disebut juga mekanika klasik. Dan kita selalu ngebahasnya yang benda-benda dengan kecepatan yang rendah, nggak sampai kecepatan cahaya. Nah, ketika kecepatannya mendekati cahaya, harus dikoreksi, karena ada yang salah ternyata. Kemudian juga, sebenarnya apa sih maksud dari relativitas? Apa jadi maksudnya itu? Jadi secara sederhana, relativitas maksudnya adalah semua besaran fisika yang diukur itu relatif sebenarnya, nggak mutlak. Tergantung kita ngamatinya dari mana. Tergantung kerangka acuan. Misal kasusnya kayak gini nih yang paling gampang. Ini ada si A, si B, si C. B ngelihat C diam karena ada di satu mobil. Sedangkan A ngelihat C itu gerak karena A ada di jalanan. C lagi nyetir mobil, mobilnya gerak gitu. Jadi pengukurannya beda kan? Pengukuran kecepatannya berbeda. Itu maksud relativitas ya. Jadi sama dengan gerak relatif sih. Kita udah pernah belajar juga, cuman ini yang versi mendekati kecepatan cahaya. Itu yang teorinya Einstein. Nah, kemudian di dalam relativitas khusus itu ada dua postulat yang mendasari seluruh teoremanya. Yaitu yang pertama adalah semua hukum fisika sama di semua kerangka inersia. Dan yang kedua adalah kecepatan cahaya C di vakum sama di semua kerangka inersia. Oke, kita akan coba tinjau secara singkat aja dan simpel tiap postulat ini. Jadi nomor satu itu ada kerangka inersia ya. Kerangka inersia maksudnya adalah kerangka acuan. Secara simpelnya adalah kerangka acuan yang tidak punya percepatan. Jadi entah dia diam atau punya kecepatan yang tetap. Gampangnya kayak gitu. Jadi kalau mobil ini punya kecepatan tetap ke kanan, dia kerangka inersia. Postulat satu ini sebenarnya bilang bahwa semua kerangka itu ekivalen yang inersia. Gak ada yang lebih baik, gak ada yang lebih buruk. Jadi misalnya nih ya, kita punya kerangka acuan seperti ini, 1 dan 2. Yang pertama diam, yang kedua punya kecepatan tetap V gitu misalnya. Berarti kan sama-sama inersia. Nah, hukum fisikanya harus sama, baik di sini ataupun di sini. Jadi kalau di sini F sama dengan MA, di sini juga harus sama. F aksen sama dengan M aksen A aksen gitu. Jadi nilai pengukurannya, nilai besarnya mungkin aja beda. Yang satu F, yang satu F aksen gitu. Satu A, yang satu A aksen. Boleh aja beda, tapi rumus fisikanya harus sama. Hukum Newtonnya harus sama bentuknya. Itu masuk dari postulat yang pertama. Lalu postulat yang kedua, kecepatan cahaya C itu harus sama di semua kerangka inersia. Artinya adalah tidak ada gerak relatif untuk cahaya. Bisa dibilang kayak gitu. Misal nih contoh, ini misalnya di kerangka satu ada yang nembakin cahaya nih, pakai senter gitu ya. Nembakin cahaya, kecepatannya C kan. Nah, pengamat di kerangka 2 akan mengukur C juga. Jadi meskipun beda kerangka dan ada gerak relatif antara kedua kerangkanya, tetap tetap dia ngukurnya akan C, bukan yang lain gitu. Secara sekilas itu postulat. Nanti dari dua postulat ini, maka muncullah fenomena-fenomena relativitas yang unik-unik nih. Kita akan bahas satu di sini, yaitu mengenai relativitas waktu atau dilasi waktu. Secara simpel, maksud dari dilasi waktu adalah ukuran waktu akan beda di kerangka acuan yang beda yang punya gerak relatif. Jadi yang di gambar ini udah menggambarkan nih antara kerangka satu dan kerangka dua ada gerak relatif. Nah, kalau yang satu ngukur misalnya ngukur suatu kejadian, waktunya itu 2 detik. Maka kerangka dua bisa jadi ngukurnya bukan 2 detik, tapi 5 detik gitu misalnya. Jadi ini lebih tepatnya pengukuran waktu suatu kejadian ya. Kejadian yang diukur waktunya akan berbeda antara dua pengamat di kerangka acuan berbeda.
Nah, kemudian ini di dalam dilasi waktu ada yang istilahnya adalah proper time atau waktu sejati bahasa Indonesianya. Ini disimbolkan dengan delta T0. Apa itu proper time? Jadi proper time itu adalah waktu yang diukur oleh pengamat yang diam. Kondisinya adalah diam terhadap si kejadian yang ditinjau. Atau ekivalen dengan itu, si pengamatnya ada di kerangka yang sama dengan kejadian yang ditinjau. Atau ekivalen dengan itu juga, pengamatnya gerak bareng dengan kejadian yang ditinjau. Intinya adalah tidak ada gerak relatif antara si pengamat dengan si kejadian yang ditinjau. Nah, kalau kondisi itu terpenuhi, maka si pengamat akan mengukur waktu proper time. Gitu. Nah, pengamat yang tidak memenuhi kondisi tersebut, jadi pengamat yang punya gerak relatif berarti ya, terhadap si kejadian, mengukurnya bukan proper time. Dia akan mengukur delta T. Jadi delta T waktu yang diukur oleh pengamat yang gerak terhadap kejadian. Jadi bukan proper. Nah, antara kedua ini beda dan ada hubungannya. Ini dia hubungan mereka. Dan ini adalah hubungan yang penting karena ini adalah dasar dari dilasi waktu. Jadi delta T sama dengan gamma dikali delta T0. Dan gamma itu definisinya ini. 1 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. V itu apa? Itu adalah kecepatan relatif antara kedua kerangka. Karena kita di sini punya dua kerangka kan jadinya. Kerangka yang mengukur proper time dan kerangka yang tidak mengukur proper time. Nah, kecepatan relatif mereka itu V. Dan ini dijamin lebih dari 1. Oleh karena itu, delta T pasti lebih lama dibandingkan dengan delta T0. Ya, oke, ini yang penting proper time definisinya. Dan supaya ngerti, yuk kita tinjau contoh soalnya. Oke, ini dia. Jadi kita punya penumpang pesawat luar angkasa, dia lagi tidur di pesawat. Dan menurut dia, waktu tidurnya adalah 6 jam. Jika pesawat melaju dengan kecepatan 0,65 C, jadi dia punya kecepatan V di sini, tentukan waktu tidur si penumpang menurut orang di bumi. Oke, jadi anggap ada dua orang ini ya, namanya A dan B. A ngukur dia tidurnya itu 6 jam. Kalau B ngukurnya berapa? Pasti nggak 6 jam, karena ada gerak relatif antara mereka. Nah, sekarang ini cari siapa yang proper. Kejadiannya adalah apa? Kejadiannya itu adalah waktu tidur si penumpang. Jadi si penumpang ini mulai tidur lalu bangun diukur itu kejadiannya. Nah, siapakah yang memenuhi syarat ini? Jadi pengamatnya diam terhadap kejadian atau di kerangka yang sama dengan kejadian. Yaitu adalah si A itu sendiri kan. Karena kejadiannya adalah dia sendiri. Kejadiannya adalah dia tidur. Jadi pasti dia tidak bergerak terhadap kejadiannya. Jadi A mengukur proper time ya. Begitu pula kalau ada penumpang lain di pesawatnya, itu mengukur proper time juga. Oke, jadi kita punya delta T0-nya 6 jam, dan dengan demikian yang diukur oleh B itu yang tidak proper, yang delta T. Jadi langsung aja pakai rumus ini, delta T sama dengan gamma dikali delta T0, langsung kita masukkan delta T0-nya 6 jam, gammanya yang ini ya, 1 per akar bla bla bla, masukkan V-nya 0,65 C, dikuadratkan. Nanti C kuadrat akan kecoret, dan kita peroleh sekian, 7,9 jam. Nah, jadi ada perbedaan ya. Menurut yang di pesawat ngukur dia tidur 6 jam. Tapi menurut orang di bumi yang melihat pesawatnya bergerak itu ngukurnya hampir 8 jam tidurnya. Itu jadi contoh paling gampang dilasi waktu ya. Yang perlu di-highlight adalah ini, cara menentukan proper time-nya. Karena biasanya itu yang bikin bingung di awal. Kalau ngitungnya mah gampang rumusnya. Rumusnya nggak ribet. Oke, kita coba satu lagi supaya makin paham. Ini dia. Kita jadi punya dua planet nih, planet Bumi dan planet Tatooine. Jarak mereka adalah 8 tahun cahaya dalam kerangka Bumi. Jadi yang mungkin nonton Star Wars akan tahu ya ini Tatooine. Ini ceritanya fiksi aja nih. Oke, ini ukuran jarak 8 tahun cahaya adalah ukuran jarak. Maksudnya adalah jarak yang ditempuh cahaya dalam 1 tahun. Itu maksud dari tahun cahaya. Nah, dengan pesawatnya A, 6 orang A menuju planet Tatooine. Pakai pesawat ini punya kecepatan 0,8 C. Oke, jadi dia gerak ke sini. Kemudian, berapa waktu yang diperlukan agar sampai ke planet Tatooine? Menurut A. Oke, jadi yang kita punya adalah informasi kecepatan pesawat dan jarak planet Bumi ke Tatooine. Oke ya, jadi jaraknya ini 8 tahun cahaya. Ini menurut kerangka Bumi. Dengan demikian, kita bisa cari tahu dong berarti
waktu yang diperlukan sampai ke Tatooine menurut pengamat di bumi. Karena tinggal gini aja ngitungnya. Tinggal jarak dibagi kecepatan. Ya, kita anggap kecepatannya konstan gitu. Jadi kita simpulkan delta TB, delta T menurut bumi, itu adalah 8 tahun cahaya dibagi 0,8 C. Dan ini kalau dihitung, ini kalau kayak gini, maka satuan kita jadinya nanti tahun. 8 dibagi 0,8, 10. 10 tahun. Baru nyampe ke planet Tatooine. Tapi kita belum tahu nih, ini proper atau bukan. Sekarang kita tinjau kejadiannya apa sih sebenarnya. Kejadiannya adalah waktu yang diperlukan agar sampai ke planet Tatooine menurut A. Menurut A ya, itu kejadiannya jadi A nyampe ke Tatooine. Dari sini udah kelihatan nih clue-nya. Kejadiannya itu kan berfokus pada A. Jadi pasti A beserta dengan penumpang di pesawatnya kalau ada pasti mengukur proper time. Jadi yang data TB ini bukan proper ya. Karena dia tidak bersama dengan kejadiannya, yaitu adalah si A itu sendiri. Sip, jadi tinggal gini aja berarti dibalik ya. Delta TA sama dengan delta TB per gamma. Karena dari rumus ini, sekarang kita udah tahu delta T, butuh delta T0. Oke? Kemudian nanti ini jadi begini kalau dibuka, dan ini bisa dihitung ya. Kita dapat delta TA-nya itu 6 tahun. Ini adalah waktu tempuh menurut si penumpang, yaitu si A. Dengan demikian, penumpang A akan lebih muda. Karena menurut dia cuma 6 tahun butuh waktunya. Sedangkan menurut bumi butuh 10 tahun. Gitu, ada perbedaan di sana ya. Makanya kalau di film-film luar angkasa, yang travel ke luar angkasa akan lebih mudah jatuhnya dibandingkan dengan yang tinggal di bumi saja. Gitu. Sip, oke, jadi ini adalah mengenai dilasi waktu. Semoga ini membantu dalam pemahaman kalian. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Terima kasih.